Halo, saya Dimas Aditya Nugroha dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baca ke soal tugas praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen restoran. Petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman video. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya agar lebih cepat. Itu abstrak class semua item. Untuk mendefinisikan kelas abstrak, kelas ini berfungsi sebagai blueprint induk. Untuk semua jenis item di menu, makanan, minuman, diskon menegakkan prinsip abstraksi. Menegakkan private final string nama, private final double harga, private final string kategori. Ini untuk menyimpan harga item, nama item, dan kategori item. Public menu item, string nama, double harga, string kategori. Bertanggung jawab untuk menginisialisasi semua field. Nah, ini subclass minuman, makanan, dan diskon. Kelas makanan, extend menu item. Kelas makanan mewarisi extend semua properti dan metode dari menu item. Prinsip inheritance. Private final string jenis. Public makanan string nama double harga string jenis. Konstruktor makanan. Super nama harga makanan untuk memanggil konstruktor kelas induk kategori di hardcore menjadi makanan. Jenis menginisialisasi field jenis. Override anotasi yang menunjukkan metode ini menimpa metode dari kelas induk. Public void tampil menu. Implementasi wajib dari metode abstrak tampil menu. Sistem out dan in makanan get nama jenis get harga. Menampilkan detail makanan ke konsol. Public string save format metode untuk mengonversi data objek makanan menjadi format. String khusus untuk penyimpanan file makanan nama harga jenis. Return makanan get nama get harga jenis. Selanjutnya kelas minuman extend menu item. Kelas minuman turunan dari menu item. Private final string jenis, public minuman string nama double harga string jenis. Import nama harga minuman kategori di hardcore menjadi minuman jenis. Override public void tampil menu sistem output minuman get nama get harga. Public string save format untuk format penyimpanan minuman nama harga jenis. Nah, selanjutnya kelas diskon extend menu item. Kelas diskon turunan dari menu item. Private final double persen, field specific, presentasi diskon. Public diskon string nama double persen, super nama 0 diskon. Harga di set 0 karena diskon mempengaruhi total harga, bukan item itu sendiri. Public double get persen, getter untuk mengambil nilai persentase diskon. Return persen. Override public void ditampil menu, sistem out dan in diskon get nama persen, public string save format, format penyimpanan. Selanjutnya, tadi nomor 2 sudah terjawab. Nah, nomor 3 buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Nah, ini kelas menu memakai array list, yaitu private final array list menu item, daftar new array list, koleksi list, dinamis untuk menyimpan semua objek menu item. Public void, tambah menu item, daftar add item. Menambahkan objek menu item baru ke dalam daftar menu. Public void, tampil. Metode untuk menampilkan seluruh isi menu ke konsol. If daftar is empty, sistem out in menu kosong. Return. Nah, fungsi ini menghentikan eksekusi jika list kosong. Sistem out in daftar menu for in i sama dengan 0, i daftar size i plus plus. Menu item, item daftar get i if item 0 sistem out in 1 i plus 1.
mencetak nomor urut yang dimulai dari satu. Item tampil menu, contoh polymorphism, memanggil tampil menu yang sesuai dengan tipe objek sebenarnya. Public menu item get item integer index throws exception, mengambil objek menu item berdasarkan indeks. If indeks kurang dari 0, indeks lebih dari sama dengan daftar size, throw new exception, item tidak ditemukan. Melempar exception jika indeks di luar batas atau penanganan error. Return daftar get index. Nah, ini untuk simpan ke file. Public void save string file throws exception, metode untuk menyimpan data menu ke dalam file text. Menggunakan try with resource memastikan writer ditutup secara otomatis, yaitu try buffer writer bw sama dengan new buffer writer, new file writer file. For menu item, daftar menggunakan switch pattern matching untuk memanggil metode save format yang sesuai. Case makanan, minuman, diskon, dengan save format semua, menangani kasus jika ada item null dalam list, yaitu case null. Sistem airplane in, peringatan, item null terdeteksi dan diabaikan saat menyimpan. Yield null, nilai kembalian null agar tidak menulis ke file. Nah, ini untuk muat dari file, public void load, string file throws exception, metode untuk memuat atau membaca data menu dari file text. If exists, return. Jika file tidak ada, tidak melakukan apa-apa. Ini menggunakan try with resource. While len, readLine 0 membaca baris demi baris. If len trim is empty, continue. Melewati baris kosong. String len split membagi baris menjadi array. String menggunakan garis miring sebagai delimiter. If di len kurang dari 3, continue pengecekan keamanan lewati baris yang tidak memiliki cukup data. Switch D menggunakan type item D0. D0 makanan untuk membuat objek. Case minuman, case diskon mengamalkan baris dengan tipe item yang tidak dikenali. Nah, nomor 4, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Nah, ini kelas pesanan, private final array list, koleksi untuk menyimpan item-item yang telah dipesan, public void tambah menu item untuk menambahkan item ke daftar pesanan. Public double total, metode inti yang menghitung total harga pesanan termasuk diskon. Double total 0, total harga item sebelum didiskon. Double diskon 0, total persentase diskon. For menu item, list loop melalui setiap item. Switch M menggunakan switch pattern matching untuk identifikasi tipe objek. Case diskon, diskon item. Jika item adalah tipe diskon, diskon plus diskon item get persen menambahkan persentase diskon. Case 0, abaikan item yang 0. Seperti tadi, jika item adalah tipe makanan dan minuman, default, total M, get harga, menambahkan harga item ke total. If diskon lebih dari 100, diskon sama dengan 100. Pembatasan diskon maksimum 100%. Item total, diskon 100. Mengembalikan total akhir setelah diskon diterapkan. Public void print stroke, ini metode untuk menampilkan struk pesanan ke konsol. Sistem output instruksi pesanan, formula item, list, switch M, cash diskon, format output untuk diskon, cash null, item dihilangkan, error data, format output untuk makanan minuman. Sistem out print in, total bayar, untuk mencetak total harga yang telah dihitung. Public void save stroke, untuk metode untuk menyimpan struk pesanan ke file text. Write total bayar untuk menulis total bayar ke file. Sudah. Nomor 5, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Tadi sudah ya. Nomor 6, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 3 sudah. 7, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi.
Seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada terpenuh. Tadi juga tidak ada penggunaan exception. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item, menampilkan menu, menerima pesanan dari pelanggan, dan mencatatnya, menghitung total biaya dan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Ya, langsung saja kita run codingnya. Kita coba tambah menu. Sudah saya tambahkan beberapa makanan dan minuman serta diskonnya ya. Kita coba tampilkan dengan tampilkan menu. Nah, ini sudah tampil ayam goreng, nasi goreng, es teh, es teler. Kita coba, oh iya, tadi kan nomor 8 menambahkan program harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu utama. Ini juga sudah sesuai dengan soal. Lalu kita coba tambah pesanan. Pilih nomor 1, terus tambah pesanan lagi, pilih nomor 1 lagi sampai 3 kali. 3, terus tambahkan pesanan lagi dengan makanan yang berbeda. Lalu jangan lupa tambahkan minumannya. Kita pilih simpan menu dulu. Nah, di sini langsung ada file bernama menu txt. Ini adalah menu yang tadi kita simpan. Langsung kita tampilkan struk dengan mengetik nomor 4. Langsung ada file bernama struk.txt yang menampilkan struk pesanan yang kita tambahkan ke pesanan tadi ya. Ayam goreng sebanyak 3, nasi goreng 2, es telernya 3. Total bayar 165.000. Ini belum terinput diskonnya karena saya lupa. Coba saya ulangi lagi. Daftar item. Tampilkan diskon. Lalu tampilkan struk. Nah, diskon sudah terpakai ya untuk pesanan kali ini yang tadinya
Total bayar 160 lebih, sekarang jadi 148.500 karena terpotong diskon 10%. Nah, saya kira sudah cukup untuk tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Nah, semua poin telah saya jawab dan saya bahas di video ini. Sekian dari saya. Terima kasih.